Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pertempuran di Moonlight Maze berakhir dengan kekalahan telak dari Darkhold. Semua orang yang hadir juga tahu, bahwa orang penting yang telah membalikkan pertempuran bukanlah Lord Luokong dari Elf kuno, tapi itu melainkan Chu Feng. Meskipun pertempuran ini telah berakhir dengan kemenangan Chu Feng, tapi peri era kuno tidak berani bersantai. Mereka segera kembali ke kerajaan Elf. Lagi pula, Aula Kegelapan bisa dikatakan telah sepenuhnya berperang melawan Elf era kuno sekarang ini. Dengan demikian, para peri kuno harus kembali secepat mungkin. Dan kemungkinannya, mereka tidak akan punya waktu untuk beristirahat setelah mereka kembali. Tapi sebaliknya, mereka harus bertarung melawan Aula Kegelapan lagi. Namun demikian, peri era kuno bukanlah yang pertama pergi. Yang pertama pergi adalah Wang Qiang. Wang Qiang telah menyelinap pergi tanpa ada yang memperhatikannya. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Setelah Elf era kuno pergi, berbagai pakar manusia dan binatang buas juga mulai pergi berurutan. Mereka yang berencana untuk bergabung dengan Gunung Qianwood, maka mereka pergi langsung ke Gunung Qianwood. Adapun yang lain, mereka juga meninggalkan lokasi berbahaya ini secepat mungkin. Setelah acara ini, mereka telah mengalami betapa kuatnya Darkhold. Mereka juga takut bahwa bala bantuan dari Darkhold akan tiba. Karena itulah, mereka memutuskan untuk meninggalkan labirin Moonlight secepat mungkin. Saat kerumunan semua pergi, suara agak malu-malu terdengar, pahlawan muda Chu Feng. Beralih ke arah sumber suara, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah tetua yang mulia agung klan Simen Imperial. Bukan hanya dia saja, tapi ada juga tetua tertinggi dari klan Kekaisaran Nangong, klan Kekaisaran Beitang, dan klan Kekaisaran Dongfang. Awalnya, mereka datang ke Moonlight Maze untuk mencari harta sementara mewakili Kekaisaran Imperial masing-masing. Seperti yang lain, mereka gagal mendapatkan harta, dan hampir mati di daerah dengan pohon persik keabadian. Mereka telah diselamatkan oleh Chu Feng, dan kemudian menemani kerumunan ke tempat ini untuk bertarung melawan orang-orang dari Aula Kegelapan. Awalnya, itu wajar bagi mereka untuk melakukan hal-hal ini, karena mereka bersyukur setelah diselamatkan oleh Chu Feng. Tapi setelah pertempuran berakhir, mereka seharusnya bahagia. Namun pada saat itu, selain tetua agung Kaisar klan Nangong, tetua agung dari ketiga klan imperial lainnya, semuanya memiliki ekspresi abnormal di wajah mereka. Sederhananya, mereka tampak takut. Alasan untuk itu adalah, karena mereka telah mengalami sendiri betapa kuatnya Chu Feng hari ini. Saat itu, mereka sudah tinggi dan di atas, dan belum menempatkan Chu Feng di mata mereka. Mereka merasa bahwa mereka mampu menenggelamkan Chu Feng yang bukan siapa-siapa, dan hanya dengan setitik ludah. Namun ketika melihat ke belakang sekarang, mereka menemukan betapa bodohnya mereka sebelumnya. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, dia sudah menjadi seseorang yang bisa sepenuhnya menghapus 4 klan kekaisaran besar mereka sendiri. Mereka akan berbohong jika mereka menyatakan, bahwa mereka tidak takut pada Chu Feng. Mereka benar-benar takut bahwa Chu Feng akan membalas terhadap mereka. Chu Feng tahu apa yang dipikirkan tetua tertinggi ini. Dengan demikian, dia tersenyum dan berkata, "Senior, tidak perlu lagi menyebutkan hal-hal dari masa lalu. Saat ini, kami hanya memiliki satu musuh, yaitu Aula Kegelapan. Bagi kami adalah sekutu," ucap Chu Feng. Mendengar itu, tetua agung klan Kekaisaran Nangong berkata, "Teman kecil Chu Feng benar-benar orang yang luar biasa." Saat itu, lelaki tua ini benar-benar buta dan berpikiran sempit. "Aku," ucapnya sambil menghela nafas, dan kemudian melabejutkan. "Aku benar-benar malu." Dia mengungkapkan ekspresi malu di wajahnya. 3 tetua agung klan kekaisaran lainnya mengungkapkan ekspresi yang sama. Mereka hanya berdamai dengan Chu Feng sebelumnya, itu karena mereka dipaksa oleh Nangong Longjian. Dengan demikian, mereka tidak merasa bahwa mereka telah menganiaya Chu Feng.
Tapi sekarang, Chu Feng sudah jelas memiliki kekuatan untuk menghapus seluruh klan mereka. Namun demikian, Chu Feng berdiri di depan mereka dengan sikap yang begitu tenang. Bukan saja dia tidak memusuhi mereka, tapi dia malah memperlakukan mereka sebagai sekutunya. Tindakan Chu Feng telah memenangkan mereka sepenuhnya. Karena itulah, mereka tidak dapat menahan diri dari merasa malu dengan tindakan mereka sebelumnya. Senior, kalian semua harus kembali dengan cepat. The Dark Hall itu kejam dan tanpa ampun. Aku pikir yang terbaik bagi kamu semua untuk berjaga-jaga terhadap mereka, kata Chu Feng sambil tersenyum. Terima kasih teman kecil Chu Feng, atas peringatan kamu. Dalam hal ini, kita akan pergi, balas Tetua Agung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Tetua Agung tiba-tiba menyadari. Hari ini, mereka melawan Dark Hall. Jika Dark Hall tidak mau membiarkan hal-hal pergi begitu saja, mereka kemungkinan besar akan menyerang mereka. Karena itulah, mereka harus berjaga-jaga terhadap serangan Aula Kegelapan. Setidaknya, mereka harus memastikan bahwa klan mereka aman. Karena Aula Kegelapan cukup kuat untuk melawan elf era kuno, maka itu sama sekali bukan masalah kecil jika mereka untuk menyerang klan kekaisaran mereka. Karena itulah, mereka harus segera kembali ke kekaisaran imperial masing-masing terlebih dahulu. Setelah 4 tetua agung klan kekaisaran hebat pergi, hanya Chu Feng dan abadi penyempurnaan senjata yang tersisa. Chu Feng, kamu benar-benar orang yang bertubuh besar. Dengan seberapa luas pikiranmu, orang tua ini benar-benar tidak salah menilai dirimu. Hanya saja, bahkan dengan ini yang terjadi, kecepatan pertumbuhanmu masih membuatku terkejut. The Weaponry Refinement Immortal berjalan menuju Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Senior, kamu membuatku tersanjung, wajah junior ini bahkan memerah sekarang, balas Chu Feng yang pura-pura malu dan menutupi wajahnya. Karena Chu Feng adalah seorang kenalan lama dari Immortal Refinement Weaponry, maka Chu Feng tidak bertindak sungkan untuknya. Kamu jelas-jelas salah satu pakar puncak tanah suci martialism. Namun kamu masih bertingkah angkuh seperti ini. Jika gadis-gadis yang memuja kamu mendengar ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi. The Weaponry Refinement Immortal tertawa. Dia mulai ingat pertama kali dia bertemu Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sangat kecil dan lemah. Tak terhitung orang di tanah suci martialism yang bisa membunuhnya. Namun Chu Feng sekarang tidak hanya menjadi karakter besar yang dikenal oleh semua orang di tanah suci martialism, tapi ia juga memiliki kekuatan ahli puncak. Dari teknik Chu Feng sebelumnya, Weaponry Refinement Immortal tahu bahwa teknik formasi Chu Feng sudah melampaui miliknya. Dengan teknik formasi Chu Feng, bukan tidak mungkin bagi Chu Feng untuk memperbaiki persenjataan kekaisaran. Adapun kultivasi bela diri, Immortal Refinement Weaponry tahu bahwa Chu Feng akan segera melampauinya. Era ini adalah era dengan jenius tak terhitung yang bangkit dari generasi muda. Jika Tuan benar-benar muncul dari antara mereka, Immortal penyempurnaan senjata merasa bahwa itu pasti akan menjadi milik Chu Feng. Tiba-tiba, ekspresi Immortal Refinement Weaponry berubah menjadi tidak wajar. Chu Feng, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Ini hanyalah pertanyaan biasa aku. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, tanya si Immortal. Senior, mungkin kamu ingin bertanya tentang kematian Baili Xinghe. Chu Feng berhasil menebak apa yang ingin ditanya oleh Immortal Refinement Weaponry dari ekspresinya. Tepat sekali, balas The Weaponry Refinement Immortal dengan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia pun bertanya, apakah kamu yang membunuhnya? Ketika dia menanyakan pertanyaan itu, mata Immortal Refinement Weaponry terfokus pada Chu Feng sepanjang waktu. Meskipun dia tidak memiliki permusuhan di matanya, tapi dia merindukan kebenaran. Pada saat itu, hati Chu Feng terasa sangat rumit. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun, dan untuk memberitahu Weaponry Refinement Immortal yang sebenarnya. Baili Xinghe tidak terbunuh oleh aku. Namun kematiannya berhubungan dengan aku. Senior, ucap Chu Feng Kni ingin meminta maaf. Meskipun dia tidak merasa bahwa menyebabkan kematian Baili Xinghe salah,
tapi dia masih merasa bersalah terhadap Weaponry Refinement Immortal. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Immortal Refinement Weaponry IB, dia memiliki kasih sayang yang sangat mendalam untuk muridnya Baili Xinghe. Chu Feng, terima kasih. Orang tua ini merasa sangat lega bahwa kamu bisa mengatakan yang sebenarnya kepada aku. Namun demikian, kamu benar-benar tidak boleh meminta maaf. Sebelum Chu Feng bisa meminta maaf, Immortal Refinement Weaponry langsung memotongnya. Lalu kemudian, dia melanjutkan. Aku sebenarnya tahu betul, karakter apa yang dimiliki murid aku. Dia menyukai Ziling dan Surou, dan telah mengganggu mereka berulang kali. Dan hingga pada akhirnya, dia ditolak. Dari penolakan yang berulang kali ini, dia mulai membenci kamu. Aku tahu tentang semua itu. Jadi, bahkan jika kematiannya berhubungan denganmu, aku tahu itu pasti bukan salahmu. Senior, jika aku dapat berbicara terus terang, Baili Xinghe mencari kematiannya sendiri, kata Chu Feng. Itu benar. Karena itu, aku sudah melupakannya, dan memutuskan untuk tidak membalas kematiannya, kata The Immortal Refinement Weaponry. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tahu bahwa Immortal Penyempurnaan Senjata memiliki keinginan untuk membalaskan dendam Baili Xinghe. Namun demikian, dia berjuang di hatinya. Adapun Chu Feng, dia tidak tahu harus berkata apa kepada Immortal Perbaikan Senjata. Chu Feng sebenarnya tidak berharap kepada Immortal Refinement Weaponry untuk membalaskan dendam sampah seperti Baili Xinghe. Ini terutama benar, karena Immortal Refinement Weaponry harus membunuh Leng Yue untuk membalas Baili Xinghe. Adapun Leng Yue, dia adalah murid nomor 1 dari Istana Hukum Surgawi. Istana Hukum Surgawi sedang merawatnya, dan seolah dia akan menjadi pilar masa depan mereka. Dengan demikian, jika Immortal Refinement Weaponry ingin membunuh Leng Yue, maka Heavenly Law Palace pasti tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Sungguh, keuntungan tidak akan menebus kerugian. Tepat pada saat itu, tubuh Surou dan Sumei menggigil. Dan secara bersamaan, mereka berdua mengerang ringan. Setelah melihat itu, baik Chu Feng maupun Weaponry Refinement Immortal mengungkapkan ekspresi khawatir, dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksa Surou dan Sumei. Setelah dengan hati-hati memeriksa Surou dan Sumei, dan menemukan bahwa mereka berdua baik-baik saja, Chu Feng dan Immortal Refinement Weaponry menghela napas lega. Tiba-tiba saja, Chu Feng bertanya, "Senior, di mana Ziling sekarang?" Tanya Chu Feng. Surou dan Sumei masih tak sadarkan diri. Jadi, meskipun Chu Feng tidak terlalu khawatir, tapi dia masih khawatir. Namun terlepas dari mereka berdua, Chu Feng juga sama-sama prihatin tentang Ziling. Sebenarnya, dibandingkan dengan Surou dan Sumei, perasaan Chu Feng untuk Ziling sebenarnya sedikit lebih dalam. Karena bagaimanapun, Chu Feng dan Ziling telah mengalami lebih banyak hal bersama. Hanya saja setelah meninggalkan benua 9 provinsi, karena berbagai alasan, Chu Feng tidak menemani Ziling untuk waktu yang lama. Dengan demikian, kesalahannya terhadap Ziling menjadi lebih dalam. Ziling dibawa pergi oleh tuan yang hebat itu. Di sampingnya, Ziling harus benar-benar aman. Dengan demikian, kamu tidak perlu khawatir tentang Ziling. The Weaponry Refinement Immortal berkata kepada Chu Feng. Dibawa pergi, seru Chu Feng dengan terkejut. Dan segera, dia pun bertanya. Mengapa dia dibawa pergi? Tanya Chu Feng. Dia tidak mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik. Kata The Weaponry Refinement Immortal. Tampaknya Chu Feng mulai khawatir, Immortal Refinement Weaponry pun menambahkan. Yakinlah, seperti yang aku lihat, kekuatan Tuan yang hebat tidak kalah dengan Raja Elf dan surga mencapai abadi. Dengan demikian, sangat aman bagi Ziling untuk bersamanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, ucap Immortal. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Raja Elf adalah individu yang sangat kuat. Chu Feng merasa bahwa, dia harus menjadi ahli nomor 1 yang sepenuhnya layak di tanah suci Martialism. Namun sekarang, Immortal Refinement Weaponry sebenarnya telah membandingkan senior itu, serta yang nomor 1 Immortal dari 10 Immortal, yaitu Immortal mencapai surga dengan Raja Peri.
Mungkinkah Tanah Suci Martialism benar-benar memiliki keberadaan yang setara dengan Raja Peri? Dengan kata lain, mereka adalah puncak Martial Emperors, dan juga keberadaan yang jauh lebih dekat dengan setengah Martial Ancestors. Mungkinkah Raja Elf bukan satu-satunya puncak Kaisar bela diri di Tanah Suci Martialism? Tanya Chu Feng. Pada saat dia bersama Xian Miao Miao, dia mengetahui kultivasi Elf King. Dia adalah peringkat 9 Martial Emperor, dan puncak Martial Emperor. Jika Immortal mencapai surga dan orang tua buta misterius itu memiliki kultivasi yang sama dengan Raja Peri, itu berarti bahwa mereka juga peringkat 9 Kaisar Martial. Sejauh yang aku tahu, Immortal mencapai surga memang puncak Martial Kaisar. Adapun Tuan Besar itu, sejujurnya saja, aku tidak tahu apa kultivasinya, kata The Immortal Refinement Weaponry. Dalam hal ini senior, apakah kamu juga tidak tahu banyak tentang senior itu? Tanya Chu Feng. Memang benar, aku sudah lama berkenalan dengannya. Namun demikian, aku tidak tahu banyak tentang dia. Dan bahkan, aku bahkan tidak tahu namanya. The Weaponry Refinement Immortal menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Senior itu benar-benar misterius. Namun demikian, tidak akan pernah aku harapkan Immortal mencapai surga juga sekuat itu, dan memiliki kekuatan yang sebenarnya setara dengan Raja Peri, ucap Chu Feng. Chu Feng dikejutkan oleh kultivasi Heaven Reaching Immortal. Awalnya, ia berpikir bahwa Immortal mencapai surga adalah peringkat 8 Kaisar bela diri seperti World Devastator Immortal. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah, Immortal mencapai surga sebenarnya adalah puncak Martial Emperor. The Heaven Reaching Immortal telah menjadi ahli terkenal sejak zaman Kaisar Qing. Hanya saja, dia bukan seseorang yang berjuang untuk ketenaran dan keuntungan pribadi. Adapun kekuatannya, dia memang sangat kuat, kata The Weaponry Refinement Immortal. Dalam hal itu, bagaimana karakter Immortal mencapai surga? Apakah dia akhirnya akan bergabung dengan Dark Hole juga? Chu Feng bertanya dengan cemas. Kekuatan yang diungkapkan Aula Kegelapan saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka sudah memiliki banyak ahli yang bergabung dengan mereka. Dengan demikian, Chu Feng benar-benar takut bahwa Immortal mencapai surga juga akan bergabung dengan Aula Kegelapan. Setelah semua, mendengar apa yang dikatakan Immortal Refinement Weaponry, Immortal mencapai surga harus berusia lebih dari 10.000 tahun. Sebagai manusia, hidup selama itu memang sudah tak terbayangkan. Kemungkinan besarnya, dia sudah mendekati batas umurnya. Karena Aula Kegelapan berasal dari dunia luar, ia tahu banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang di Tanah Suci Martialism. Jadi, jika dia menyatakan bahwa dia memiliki metode untuk memperpanjang umur seseorang, maka Immortals mencapai surga juga mungkin saja akan melayani Aula Kegelapan. Mengenai itu, kamu bisa yakin, Immortal mencapai surga tidak akan melayani siapapun. The Weaponry Refinement Immortal berkata dengan pasti. Itu akan menjadi yang terbaik, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa jauh lebih lega. Wush! Tepat pada saat itu, Su Rou dan Su Mei yang tidak sadar tiba-tiba membuka mata mereka dan berdiri. Lil Rou, Lil Mei, kamu sudah bangun. Seru Chu Feng. Melihat bahwa kekasihnya sudah sadar, Chu Feng menjadi sangat gembira. Dia buru-buru berjalan ke arah mereka dan memeluk mereka. Namun pada saat itu, mata Chu Feng tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya mengambil perubahan besar. Kemudian, dia tiba-tiba mendorong Su Rou dan Su Mei ke samping. Dan kemudian, dengan suara keras dia berteriak. Siapa kamu? Tanya Chu Feng. Melihat Chu Feng bertanya siapa Su Rou dan Su Mei, Weaponry Refinement Immortal terkejut. Dia buru-buru berjalan ke arah mereka, dan menemukan bahwa itu benar-benar Su Rou dan Su Mei yang berdiri di samping Chu Feng. Dengan demikian, Immortal Refinement Weaponry bertanya pada Chu Feng dengan sangat bingung. Chu Feng, ada apa? Bukankah mereka Lil Rou dan Lil Mei? Ucap si Immortal. Tidak, mereka bukan keduanya, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berteriak dengan suara keras lagi.
Siapa kamu sebenarnya? Cepat bicara, bentak Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai panik. Penampilan fisik Surouwu dan Su Mei tetap sama. Namun demikian, dia dapat menentukan bahwa ada sesuatu yang salah pada mereka dengan sekali lirikan. Meskipun dia jelas-jelas berdiri di hadapan Surouwu dan Su Mei, tapi dia merasa mereka jauh darinya. Kamu disebut Chu Feng kan? Tiba-tiba saja Surouwu dan Su Mei mengucapkan suara yang sama dari mulut mereka pada saat yang sama. Tidak hanya kalimat mereka persis sama, bahkan suara mereka persis sama. Siapa kamu? Teriak si Immortal. Mendengar kata-kata itu, Immortal Refinement Weaponry sangat khawatir. Dia juga menyadari bahwa, itu bukan Surouwu dan Su Mei yang sebenarnya. Mohon maaf, aku harus meminjam tubuh kekasih kamu untuk sementara waktu, kata Surouwu dan Su Mei. Tepat setelah mereka berdua mengucapkan kata-kata itu, mereka melonjak ke langit dan berubah menjadi badai yang dengan cepat terbang menjauh. Berhenti, teriak Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng mulai panik. Dia tidak berani ragu, dan segera melepaskan semua kekuatannya untuk mengejar Surouwu dan Su Mei. The Weaponry Refinement Immortal juga mengejar mereka. Sangat jelas bahwa tubuh fisik Surouwu dan Su Mei telah disita. Bahkan tidak pasti, apakah jiwa mereka masih hidup atau sudah mati. Berhenti. Apakah kamu Moon Immortal? Kamu telah menipu aku. Kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu akan memberikan kekuatan kamu kepada mereka. Namun kamu memutuskan untuk merebut tubuh mereka. Aku telah mempercayai kamu dengan sia-sia. Chu Feng berteriak dengan amarah yang tak tertandingi. Chu Feng tahu bahwa itu pasti Moon Immortal atau Moon Demon yang telah merebut tubuh Surouwu dan Su Mei. Selanjutnya, berdasarkan reaksi mereka, itu sangat mungkin menjadi Moon Immortal. Alasan untuk itu adalah, karena suara yang telah diucapkan Surouwu dan Su Mei persis sama dengan suara Moon Immortal yang Chu Feng dengar dalam mimpinya. Kamu tidak harus terus mengejarku. Aku mengatakan bahwa aku hanya akan meminjam tubuh mereka untuk sementara waktu. Keduanya masih hidup. Setelah aku menyelesaikan apa yang ingin aku lakukan, aku akan mengembalikannya kepada kamu, kata orang itu. Setelah meninggalkan kata-kata itu, orang itu mulai berakselerasi. Saat gaun Surouwu dan Su Mei berkibar di tiup angin, mereka menghilang dari Chu Feng dan pandangan penglihatan Weaponry Refinement Immortal. Kecepatan mereka sangat cepat tanpa kata. Tidak, teriak Chu Feng. Setelah Surouwu dan Su Mei menghilang, Chu Feng mulai mengaum dengan panik. Tanpa melambat sedikit pun, dia terus mengejar mereka. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa paniknya dia mengejar mereka, dia tidak dapat melihat siluet Surouwu dan Su Mei. Chu Feng, jangan mengejar lagi. Lawan kita terlalu kuat. Setidaknya mereka adalah puncak Martial Emperor. Kita tidak bisa mengejar mereka, desak The Weaponry Refinement Immortal. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan Lil Rouwu dan Lil Mei, aku tidak bisa, balas Chu Feng yang tidak memperlambat sedikit pun. Segera, mereka terbang keluar dari labirin Moonlight. Namun demikian dia masih belum bisa melihat Surouwu dan Su Mei. Chu Feng mulai terbang tanpa tujuan. Matanya merah darah, dan dia hanya diambang menjadi gila. Melihat itu, Immortal penyempurnaan senjata meraih Chu Feng, dan secara paksa menghentikannya. Dan kemudian, dia berkata, Chu Feng, tenangkan dirimu. Ini tidak bisa dilakukan. Kamu tidak akan bisa mengejar mereka. Menurut pandanganku, Moon Immortal seharusnya tidak memiliki niat jahat dalam merebut tubuh Lil Rouwu dan Lil Mei. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia akan benar-benar mampu membunuh kita. Tidak perlu baginya repot-repot menjelaskan niatnya kepada kamu. Desak The Immortal Refinement Immortal. Keadaan pikiran Chu Feng saat ini benar-benar terlalu berantakan. Dalam kesan Immortal Refinement Weaponry, Chu Feng adalah seseorang yang tidak akan takut, dan bahkan tidak peduli seberapa besar gelombang yang datang. Bahkan jika langit runtuh, dia masih bisa menghadapinya dengan tenang. Namun demikian, Chu Feng saat ini tidak hanya panik, ia bahkan tampak hampir gila. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu apa yang akhirnya Chu Feng akan lakukan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.
Bye-bye.